mulai dari banjir bandang, erupsi, hingga gempa yang terjadi di berbagai wilayah. Dan belum lama ini demo besar yang terjadi pun menjadi sinyal bahwa saat ini negara kita bisa dibilang sedang tidak baik-baik saja. Mian Sumaryana meramalkan bahwa akan ada berbagai bencana alam yang mungkin saja akan terjadi hingga akhir tahun mendatang. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Ataukah ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan alam kepada pemerintahan? Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik pembahasan menarik lainnya. Mian Sumaryana merasakan adanya energi yang begitu panas, seolah alam sedang menyimpan gejolak yang begitu besar. Ia menyebutnya sebagai cacing tanah, sebagai sebuah simbol dari pergerakan lempeng yang mulai gelisah. Dalam penglihatannya, lingkaran merah itu tampak jelas membentang di wilayah Jawa Barat, berpusat dari Bogor, kemudian merambat ke Kabupaten Bandung, hingga sampai ke Garut. Mian melihat bahwa getarannya tidak hanya berhenti di sana. Ia menyebut bahwa Jakarta dan wilayah Jabodetabek juga bisa merasakan imbasnya, dengan kekuatan yang berkisar antara 5 hingga 7,2 skala Richter. Di sini Mian mau menyampaikan, dan sebelumnya saat meramal, Mian menggunakan air putih dan melihat gambaran masa depan atau melihat gambaran alam itu menggunakan air putih. Dan Mian tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Di sini Mian hanya ingin berbagi cerita, berbagi informasi, dan kalau kalian tidak suka atau tidak nyaman boleh di skip. Dan ini belakangan ini Mian tuh merasakan gambaran energi panas, dan kalian juga tahu sekarang sudah musim hujan dan banyak terjadi banjir, terus juga banyak terjadi ada longsor, dan di sini ada hal lain sangat fatal dan perlu diperhatikan. Mian merasakan energi cacing tanah. Cacing tanah itu Mian sebut seperti kayak lempeng dan seperti megatrust gitu. Nah, tapi Mian dari dulu sebutnya cacing tanah. Mian merasakan energi panas merah cacing tanah yang melingkar. Itu melingkar di area Jawa Barat. Dan tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi di sini cacing tanah merah kepanasan dan aktif. Beliau melingkar seperti berkumpul membuat lingkaran. Makanya kedepannya menuju akhir tahun itu akan ada gempa di Jawa Barat. Bahkan Mia rasakan akan terasa ke Jakarta. Titik pusat cacing tanah yang sudah mulai bergerak itu dari hal kecil ya, dari titik kecil. Titik terendah adalah di sini Mian lihat ada titik cacing tanah memanjang di daerah Bogor. Terus juga lari ke Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung di daerah atas, dan ini mulai memerah sekali. Lari ke Garut. Dari Garut itu cacing tanahnya juga titiknya merahnya sama, semakin meningkat. Lalu itu terasa sampai ke Bandung kota, dan ada cacing tanah yang dimana ini akan bergetar lagi di Jabodetabek skala 5, dan ini perlu diwaspadai. Jawa Barat siaga 3 sampai 7,2 skala Richter menuju akhir tahun. Semoga tidak terjadi, semoga Mian gambarannya salah. Gak apa-apa, kalau salah kalian bully aja. Karena Mian kalau udah bilang gambaran jelas itu pasti kejadian. Mian gak mau menakut-nakutin dan gak mau ini jadi doa. Lebih baik salah. Berbagai paranormal pun juga melihat gambaran lain yang tidak kalah menggelisahkan. Menurutnya,
Di tengah kondisi rakyat kecil yang semakin sulit bertahan hidup, bahkan sekadar untuk makan sehari-hari, ada sebagian pemimpin yang justru seakan menari-nari di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Keserakahan itu bukan hanya memperdalam jurang ketidakadilan, tapi juga perlahan membangkitkan amarah yang terpendam di dalam hati masyarakat. Yang membuatnya semakin mengerikan, bahwa fenomena politik dan bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini bukanlah kebetulan semata, melainkan menjadi peringatan keras bagi para pemimpin yang serakah. Nah, ini baru getaran kecil, ya, baru alam. Nanti selanjutnya orangnya, people powernya sendiri, bahkan nanti yang bisa mengguncang para pemerintah yang menindas atau kurang peduli terhadap masyarakat kecil. Atas keserakahan pemimpin, di mana rakyat kecil lagi susah-susahnya nyari duit, lagi susah-susahnya buat makan, tetapi mereka para pejabat menari-nari di atas penderitaan rakyat. Dan dari fenomena ini itu akan membentuk sebuah gejolak masyarakat yang dimana akan melawan pemerintahan. Bahkan kemungkinan besar secara mata batin itu bisa terjadi di tahun ini. Sebenarnya jika kita kaitkan dengan sebuah fenomena politik dan bencana alam yang kita alami saat ini adalah berkaitan, ya, adanya munculnya bencana seperti gempa, goyangan yang kita alami saat ini sebenarnya untuk memperingati para pemimpin-pemimpin serakah. Untuk memperingati para pemimpin-pemimpin serakah, gitu, mengingatkan, gitu, dengan apa? Dengan munculnya para politikus yang sering korupsi, yang menari-nari di atas penderitaan rakyat. Dan fenomena kita yang terjadi saat ini seperti gempa itu kan doa-doa dari orang kecil yang teraniaya, orang-orang kecil yang memang tidak dipedulikan oleh rakyat kecil yang selalu bayar pajak, selalu mengikuti peraturan pemerintah, tapi uang-uang pajak ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pajak tersebut disalahgunakan dan tidak dijadikan untuk memperhatikan rakyat kecil. Dari doa-doa rakyat kecil inilah muncul sebuah fenomena getaran-getaran gempa bumi ini. Di masalah alam juga, tetapi di masalah di politik kita, gitu. Jadi di politik yang saling adu domba, saling membangga-banggakan dalam mencari keuntungan sendiri, sehingga dari fenomena yang terjadi di dalam pemerintahan kita ini akan memunculkan efek masyarakat yang jera atas terhadap pemerintahan yang semakin aneh, yang dianggap semakin aneh oleh masyarakat. Dan dari persepsi-persepsi seperti inilah itu bisa saja di tahun 2026 itu akan ada sebuah demo besar-besaran yang dimana itu untuk mendemo pemerintah. Lihat puncak bencana itu, ya, sekitar bulan Desember. Itu kita harus hati-hati, ya, Desember. Dan untuk puncak-puncak dari politik itu sekitar bulan Februari 2026. Ya, kenapa? Karena di bulan-bulan itu secara ilmu falak, ya, saya telah menghitung akan ada sebuah fenomena alam dan gelombang politik yang memang enggak stabil. Mian kembali menegaskan, ada beberapa wilayah yang perlu lebih berhati-hati. Dalam penerawangannya, daerah Bogor, Bekasi, Kabupaten Bandung, Bandung Kota, hingga Garut dan Pangandaran menjadi titik yang paling rentan terhadap pergerakan. Dan untuk daerah tersebut tolong hati-hati dan mungkin harus dijaga juga. Yang sebut ulang, daerah yang harus diwaspadai adalah Bogor, Bekasi, Kabupaten Bandung, Dataran Tinggi, Kota Bandung, terus Garut, Pangandaran, menghilang. Yang ditakutkan adalah kejadian di tahun 2022. Mian bilang ada gempa bumi di Jawa Barat dan Mian tidak share lokasinya. Itu kejadian dan itu lokasi-lokasi yang Mian lihat. Oh iya, di sini ada kemungkinan daerah Cianjur
ke perbatasan Sukabumi itu ada getaran skala 3 sampai 4. Terus juga Cianjur menuju atas lagi ke Cipanas itu juga ada titik merah. Tapi semoga ini karena titik merahnya kecil ya, semoga tidak membesar. Nah, si cacing tanah ini jangan sampai terbangun. Dia sudah mulai terbangun dan mulai melingkar. Jika lingkaran cacing tanah itu melingkar, entah getaran tanah besar skala 7, 8 dan tanah ambles. Mian tidak berharap itu, dan mohon maaf jika Mian memberikan informasi membuat kalian khawatir. Mian tidak bermaksud untuk menakut-takuti, dan ini gambaran jelas. Kembali lagi ke kita semuanya, mari kita berdoa semoga alam baik-baik aja, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Demikianlah pembahasan kita mengenai ramalan dari Mian Sumaryana. Apakah semua ini hanya kebetulan?